Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Eva Fadila SHMH selaku dosen pengampu fikih Muamalah 2, dan yang saya cintai teman-teman seperjuanganku, semoga selalu dimudahkan dalam thalabul ilminya. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Nur Fitriani Afandi dengan nomor induk mahasiswa 2011335. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yakni jual beli salam dan istisna, materi yang kedua yakni kafalah dan wakalah, dan materi yang terakhir yakni konsep gharar dan maisir. Baiklah teman-temanku, kita masuk materi yang pertama yakni jual beli salam dan istisna. Jual beli salam atau akad salam yakni transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayarannya itu di muka atau di awal, sedangkan penyerahan barangnya itu baru dilakukan di kemudian hari. Jenis-jenis akad salam yakni ada dua. Yang pertama salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikannya itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barangnya itu dilakukan kemudian hari. Sedangkan salam paralel yakni melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Adapun rukun akad salam yakni pelaku terdiri atas penjual muslam ilaih dan pembeli al-muslam. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan muslam fi dan modal salam rasul malis salam. Dan yang ketiga, ijab dan qabul. Apa saja yang menimbulkan berakhirnya akad salam? Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir, barang diterima. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yakni istisna. Istisna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau pengrajin atau penerima pesanan sahni dengan pemesan musahni untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, di mana barang baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayarannya itu bisa dilakukan di muka, di tengah, dan di akhir. Adapun rukun istisna, yang pertama pelaku terdiri atas pemesan, pembeli musahni, dan penjual atau pembuat sahni. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Dan yang terakhir, ijab dan qabul. Baiklah teman-temanku sekalian, kita lanjut pada materi yang selanjutnya yakni kafalah dan wakalah. Kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga bisa disebut dengan al-dahman. Menurut istilah syara, kafalah menurut mazhab Syafi'i ialah akad yang menetapkan hak pada tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kafalah atau dahman adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan beban untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Adapun macam-macam kafalah, yang pertama yakni kafalah bin nafs, yang kedua kafalah bin mal, yang ketiga kafalah bin taslin, yang keempat kafalah al-munjazah, yang kelima kafalah al-mulaqoh. Teman-temanku sekalian, rukun kafalah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang, dan pihak yang berpiutang. Yang kedua, objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa utang barang, jasa, maupun pekerjaan. Dan yang ketiga, ijab dan qabul. Lanjut pada pembahasan berikutnya yakni wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimbahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang diperbolehkan atau diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal yang diwakilkan. Contohnya, sholat, puasa, bersuci, qisah, talak, dan sebagainya. Adapun rukun wakalah, yang pertama pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil, objek akad berupa barang atau jasa, dan yang terakhir ijab dan kabul. Adapun berakhirnya akad wakalah, yang pertama salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, karena jika ini terjadi salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi,
Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas suatu yang diwakilkan. Baiklah teman-temanku yang saya cintai dan ibu dosen yang saya hormati, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yakni gharar dan maisir. Gharar adalah salah satu transaksi yang sangat diharamkan atau sesuatu yang harus dijauhkan. Mengapa? Karena gharar dapat menimbulkan kemudaratan, maka sesuatu yang mengandung kemudaratan itu harus dihilangkan. Sedangkan pengertian secara terminologi, gharar diartikan sebagai seputar hak ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa gharar ialah transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Ketidakjelasan di sini berkaitan dengan objek ataupun harga perjanjian yang dilakukan dalam akad. Objek yang dimaksud adalah hal yang wujud, sifat, atau kadar mengandung ketidakjelasan. Gharar juga dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Yang kedua, jual beli benda yang belum ada. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak jelas harganya. Dan yang terakhir, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada materi yang terakhir ya, yakni maisir. Maisir secara harfiah yakni keadaan di mana seseorang ingin memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah tanpa adanya usaha ataupun kerja keras. Maisir itu sifatnya untung-untungan dan maisir dapat disebut sebagai permainan peluang bersyarat, yaitu ketika dua orang pemain melakukan permainan dan salah satu pemain menang, maka ia dapat mengambil keuntungan dari pihak yang kalah. Dan dapat dikatakan bahwa maisir itu mengandung unsur judi, di mana judi sangat diharamkan oleh Islam sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90. Adapun macam-macam maisir, yang pertama maisir al-mukhtarah adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Yang kedua yakni maisir al-taziyah adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang dibuat dari potongan-potongan kayu, karena pada waktu itu belum ada kertas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.